Ya, dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang pelaksanaan Haji 2022 termasuk kuota dan persyaratan yang harus disiapkan calon jemaah haji asal Indonesia, kita akan membahasnya bersama dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono. Pak Eko, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang kali ini. Setelah 2 tahun pemerintah Arab Saudi tidak membuka ibadah haji dari calon jemaah luar Arab Saudi, apakah pihak Kementerian Agama telah menerima surat resmi penerimaan calon jemaah haji Indonesia untuk ibadah haji tahun ini, Pak? Ya, pertama Mbak Maria, terima kasih. Alhamdulillah bahwa akhirnya setelah 2 tahun tidak ada haji, insya Allah tahun ini kita akan menjalankan ibadah haji, akan mengirimkan ibadah jamaah haji. Nah, betul bahwa tadi disampaikan kemarin pemerintah Saudi telah mengumumkan akan ada haji tahun ini dengan beberapa ketentuan, yaitu jumlah total 1 juta jamaah, kemudian usia di bawah 65 tahun, sudah vaksin lengkap, dan sebagainya. Nah, terkait dengan pertanyaan Mbak Maria, apakah sudah ada surat resmi dari pemerintah Saudi kepada pemerintah Indonesia? Sampai saat ini belum ada, namun pihak kita, artinya pemerintah Saudi telah mengumumkan secara resmi melalui komunikasi umum, artinya melalui Twitter dan juga secara resmi menyampaikan kepada kita. Nah, tentunya nanti kita harus menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah Saudi terkait dengan yang paling penting bagi kita adalah kuota untuk Indonesia. Nah, ini tentunya pemerintah Saudi sedang mempertimbangkan ya berapa nanti jumlah pasti kuota untuk berbagai negara termasuk Indonesia. Baik. Dari termasuk juga dari 850 itu memang akan ada sebagian untuk jamaah asing, ya jamaah dari luar negeri, dan sebagian lagi untuk jamaah dari domestik, ya, dari Arab Saudi. Baik, seperti yang Pak Eko katakan, yang paling penting adalah mengetahui kuota begitu Pak. Karena pemerintah Arab Saudi hanya membuka 1 juta jemaah untuk tahun ini. Nah, kira-kira sudahkah ada titik terang begitu? Kira-kira kapan akan ada ketentuan mengenai kuota tersebut? Karena pemerintah Indonesia juga harus menyiapkan anggaran untuk calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Betul, memang kuota ini sangat penting bagi kita karena dampaknya kemana-mana. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini, insya Allah ya, informasi yang kami peroleh mudah-mudahan dalam waktu dekat, beberapa hari ini akan ada pengumuman resmi dari pemerintah Saudi ya terkait dengan kuota per negara. Ya, memang ini sangat krusial karena dengan waktu yang sangat pendek ini, insya Allah nanti awal Juli kita sudah akan ibadah haji, sehingga kita hanya punya waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan diri. Tentunya sekali lagi penetapan kuota ini sesuatu yang sangat kita tunggu. Mudah-mudahan kita mendapatkan angkanya. Saya kira saya belum bisa ungkapkan di sini karena takut nanti ada perubahan dari pemerintah Saudi. Baik, kalau begitu Pak Eko, apakah ada peraturan yang berbeda dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini dibandingkan dengan umroh kemarin? Sebenarnya tidak banyak, artinya beberapa waktu terakhir untuk umroh pemerintah Saudi sudah tidak ada lagi karantina, kemudian tidak ada lagi tes PCR di sini dan sebagainya. Saya kira sudah lebih longgar ketentuan yang diterapkan atau protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah Saudi terkait dengan pelaksanaan untuk umroh. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah diberlakukan untuk umroh ini juga nanti diberlakukan untuk haji, dan itu memang harapan dari pemerintah Saudi. Apa yang mereka lakukan untuk umroh ini, kebijakannya juga akan diterapkan untuk pelaksanaan haji nanti. Ya, misalnya agar jamaah terus memakai masker, menjaga protokol dan sebagainya. Memang untuk umroh ini tidak ada lagi social distancing, artinya para jamaah sudah bisa melaksanakan ibadahnya, terutama untuk sholat dan sebagainya, tanpa harus menjaga jarak ya di kedua masjid suci, yaitu di Makkah dan Madinah. Mereka sudah bisa sholat seperti biasanya. Nah, tentunya ini juga akan diterapkan nanti untuk musim haji ini. Baik, Pak Eko, bagaimana dengan evaluasi terakhir dari pelaksanaan umroh kemarin? Apakah ada kendala dan nantinya adakah persiapan khusus tambahan begitu yang harus dipersiapkan oleh calon jemaah haji Indonesia untuk haji tahun ini?
Saya kira yang paling penting adalah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Saudi itu adalah bahwa kita harus vaksin lengkap dulu. Vaksin lengkap yang sudah disetujui oleh pemerintah Saudi yaitu istilahnya 4 sekawan itu ya, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, kemudian AstraZeneca, plus yang sudah diakui oleh WHO juga yaitu Sinovac dan Sinovac. Ya, saya yakin ini para jamaah yang tentunya akan bersiap untuk melaksanakan ibadah haji sudah melengkapi dengan ini. Yang kedua tentunya dengan PCR yang diambil 72 jam ya atau 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Saya kira 2 itu saja yang perlu dipersiapkan oleh para jamaah. Tentunya ya stamina kita ya karena nanti juga bulan Juli itu suhu juga akan panas di Arab Saudi, diperkirakan sekitar lebih dari 45 derajat Celcius, dan ini tentunya memerlukan kesiapan fisik yang prima dari para jamaah. Saya kira itu yang paling penting. Baik, terima kasih Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono sudah bergabung di Metro Siang kali ini.